Suku Asmat adalah sebuah suku di Papua. Suku ini terkenal sebagai pengikut yang andal dan menghasilkan ukiran-ukiran kayunya yang unik. Populasi suku Asmat menurut buku Suku Bangsa Dunia dan Kebudayaannya oleh Pram juga terbagi dua, yakni tinggal di pesisir pantai dan pedalaman. Pola hidup, struktur sosial, dan keseharian kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Populasi di pesisir pantai terbagi dua, yakni suku Bisman dan suku Simai. Ciri penduduk Asmat yakni memiliki fisik yang khas seperti berkulit hitam dan berambut keriting. Rata-rata tinggi badan suku Asmat untuk wanita sekitar 162 cm, sedangkan pria 172 cm. Selain ukirannya, suku Asmat juga terkenal dengan suku adat, yakni rumah Jew. Di dalam rumah adat yang juga disebut dengan rumah bujang, ini tersimpan senjata suku Asmat, yakni tombak, panah untuk berburu, dan noken. Tidak sembarang orang boleh menyentuh noken, sebab noken disimpan di dalam rumah adat suku Asmat. Noken dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Segala kegiatan yang sifatnya tradisi serta pertemuan-pertemuan adat digelar di rumah adat ini layaknya seperti balai desa. Rumah Jew terbuat dari kayu dan didirikan menghadap arah sungai. Panjang rumah adat ini biasanya sampai berpuluh-puluh meter. Atap rumah adat terbuat dari daun sagu atau daun nipah yang telah dianyam. Warga menganyam beramai-ramai sampai selesai. Pakaian adat suku Asmat yakni rumbai-rumbai. Dari buku Mengenal Seni dan Budaya Indonesia karya R. Rizky dan T. Wibisono disebut kaum pria memakai hiasan kepala, rompi, celana rumbai, dan hiasan kalung berupa gigi, tulang hewan, dan kerang. Sementara wanitanya memakai tutup kepala yang dihiasi bulu cendrawasih, pakaian rumbai-rumbai, dan rok berumbai. Tidak lupa memakai kalung dari kerang, gigi binatang, dan hiasan kaki. Untuk tarian Asmat, yakni jenis tarian perang yang disebut tari tobe. Tari yang cukup dikenal ini diiringi alat musik seperti gendang yang disebut tifa. Dalam kepercayaan masyarakat Asmat, suku bangsa Asmat sekarang ini merupakan keturunan dewa yang turun dari dunia goib. Dewa-dewa itu turun ke bumi dan mendarat di suatu tempat di pegunungan. Dari sana mereka berpetualang dengan berbagai tantangan menelusuri sungai hingga tiba di daerah mana suku Asmat berdiam saat ini. Salah satu dewa yang dikenal adalah Fumerifitsi, yang dianggap sebagai nenek moyang suku Asmat di Teluk Flamingo. Masyarakat Asmat mempunyai macam-macam roh yang digolongkan ke dalam 3 jenis. Yang pertama, arwah nenek moyang yang baik yang disebut Yi-O. Arwah nenek moyang yang jahat yang disebut Os-Bopan. Arwah nenek moyang yang jahat akibat orang itu mati konyol disebut Dam-Bin-O. Orang Asmat juga mengenal macam-macam upacara keagamaan untuk berkomunikasi dengan arwah nenek moyang, antara lain dengan menghiasi perisai, mengukir topeng, atau pembuatan patung. Pembuatan benda-benda ini biasanya dimeriahkan dengan pesta makan, nyanyian, dan tarian serta peragaan kisah petualang dewa Fumerifitsi dengan gerakan dan dialog. Mata pencaharian suku Asmat adalah berburu hewan hutan seperti ular, kasuari, burung, babi hutan, dan lain-lain. Mereka juga selalu meramu atau menokok sagu sebagai makanan.
dan nelayan, yakni mencari ikan dan udang. Sehari-hari, orang Asmat bertugas di lingkungan sekitarnya dengan metode berburu maupun berkebun, yang tentunya masih menggunakan metode yang cukup tradisional dan sederhana. Masakan suku Asmat tidak seperti masakan kita. Masakan istimewa untuk mereka yaitu ulat sagu. Namun sehari-hari mereka hanya memanggang ikan atau daging hewan hasil buruan. Dalam kehidupan suku Asmat, batu yang biasa kita lihat di jalan ternyata sangat bernilai untuk mereka. Bahkan batu-batu itu bisa dibentuk menjadi sebagai mas kawin. Semua itu disebabkan tempat tinggal suku Asmat yang membentuk rawa-rawa, sehingga sangat sulit menemukan batu-batu jalanan yang sangat ada manfaatnya untuk mereka untuk menciptakan kapak, palu, dan lain-lain. Makanan suku Asmat yaitu sagu. Hampir setiap hari mereka memakan sagu yang diciptakan jadi bulatan-bulatan yang dibakar dalam bara api. Kegemaran lain mereka yaitu ulat sagu yang hidup di batang pohon sagu. Biasanya ulat sagu dibungkus dengan daun nipah, ditaburi sagu, dan dibakar dalam bara api. Selain itu, sayuran dan ikan bakar dibentuk sebagai pelengkap. Namun demikian, yang memprihatinkan yaitu masalah sumber air bersih. Air tanah sulit diperoleh sebab wilayah mereka merupakan tanah berawa. Terpaksa mereka menggunakan air hujan dan air rawa sebagai sumber air bersih untuk kepentingan sehari-hari. Bahasa masyarakat suku Asmat terdapat bahasa-bahasa ahli linguistik disebut kelompok bahasa Language of Southern Division, yakni bahasa bagian selatan Papua. Penggolongan bahasa tersebut telah dipelajari oleh C.L. Fuchev 1965 dan masuk pada golongan filum bahasa Papua non-Melanesia. Bahasa tersebut tergolong di dalam berdasarkan wilayah orang Asmat, yakni Asmat wilayah pantai hilir. Seperti masyarakat pada umumnya, dalam menjalani proses kehidupan, masyarakat suku Asmat juga memiliki ritual atau acara-acara khusus, yaitu 1. Kehamilan. Selama proses ini berlangsung, bakal generasi penerus dijaga dengan baik supaya dapat lahir dengan selamat dengan bantuan ibu kandung atau ibu mertua. 2. Kelahiran. Tidak lama sesudah kelahiran, bayi dilaksanakan upacara selamatan secara sederhana dengan acara pemotongan tali pusar yang memakai sembilu, alat yang terbuat dari bambu yang dilancarkan. Selanjutnya, diberi ASI sampai berusia 2 tahun atau 3 tahun. 3. Pernikahan. Pernikahan berlaku bagi suku Asmat yang sudah berusia 17 tahun dan dilakukan oleh pihak orang tua laki-laki sesudah kedua belah pihak mencapai kesepakatan dan melalui uji keberanian untuk membeli wanita dengan mas kawinnya piring antik yang berdasarkan pada nilai uang kesepakatan kapal perahu Johnson. Jika ternyata ada kekurangan dalam penafsiran harga perahu Johnson, maka pihak pria wajib melunasinya. Dan selama masa pelunasan, pihak pria dilarang melakukan tindakan aniaya meskipun sudah diperbolehkan tinggal dalam satu atap. 4. Kematian. Bila kepala suku atau kepala adat yang meninggal,
maka jasadnya disimpan dalam bentuk mumi dan dipajang di depan joglo suku ini. Tetapi bila masyarakat umum, jasadnya dikuburkan. Proses ini dijalankan dengan iringan nyanyian bahasa Asmat dan pemotongan ruas jari tangan dari anggota keluarga yang ditinggalkan. Orang Asmat tidak mengenal hal mengubur mayat orang yang telah meninggal. Untuk mereka, kematian bukanlah hal yang alamiah. Bila seseorang tidak mati dibunuh, maka mereka percaya bahwa orang tersebut mati sebab suatu sihir hitam yang kena kepada mereka. Bayi yang baru lahir, yang kemudian mati, pun diasumsikan hal yang biasa, dan mereka tidak terlalu sedih sebab mereka percaya bahwa roh bayi itu tidak mau segera ke dunia roh-roh. Sebaliknya, kematian orang dewasa mendatangkan duka cita yang amat mendalam untuk masyarakat Asmat. Suku Asmat percaya bahwa kematian yang datang, terkecuali pada usia yang terlalu tua atau terlalu muda, yaitu disebabkan oleh tindakan jahat dari kekuatan magic atau tindakan kekerasan. Kepercayaan mereka mengharuskan pembalas dendaman kepada korban yang sudah meninggal, roh leluhur kepada siapa mereka membaktikan diri. Direpresentasikan dalam ukiran kayu spektakuler di kano, tameng atau tiang kayu yang berukir figur manusia, mencapai pada abad 20-an. Apabila ada orang tua yang sakit, maka keluarga terdekat terhimpun mendekati si sakit sambil menangis, sebab mereka percaya ajal akan menjemputnya. Tidak ada usaha-usaha kepadanya untuk mengobati atau memberi makanan kepada si sakit, karena keluarga terdekat si sakit tidak berani mendekatinya sebab mereka percaya si sakit akan membawa salah seorang dari yang dicintainya untuk menemani. Di sisi rumah, di mana si sakit dibaringkan, dibuat semacam pagar dari pohon nipah.